Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 222231140. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Metode Data Mining pada Kasus Kriminalitas di Indonesia. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang identitas jurnal dan artikel. Yang pertama, Jurnal Penerapan Metode Data Mining pada Kasus Kriminalitas Indonesia, penulis Fitria Rahmadayanti dan Rika Rahayu. Kemudian afiliasi Institut Teknologi Pagar Alam. Masuk pada Jurnal Teknologi Informasi Murna. Yang terakhir, Volt tanggal Volt 15 nomor 1 Juni 2023. Selanjutnya masuk pada latar belakang dan tujuan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia, yakni ditemukan sekitar 90 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Berdasarkan data BPS, dengan jumlah dan jenis kejahatan yang terus berkembang, penegak hukum membutuhkan tools analitik berbasis data untuk mengelola dan mengelompokkan data kriminal secara lebih efektif. Tujuan penelitian membantu kepolisian dan pihak pemerintah dalam menganalisis jenis-jenis kriminalisasi, mempermudah pengembalian keputusan berbasis data, mengelompokkan tingkat kriminalitas untuk mendukung strategi pencegahannya. Masuk pada metodologi, dia itu ada 6. Yang pertama, business understanding. Yang kedua, data understanding. Yang ketiga, data preparation. Yang keempat, modeling. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir, deployment. Algoritma yang digunakan model clustering Kemens, kemudian data dikelompokkan ke dalam 3 cluster. Cluster 0 sangat tinggi, cluster 1 tinggi, cluster 2 sedang. Selanjutnya, data yang dianalisis. Data kriminalitas nasional dibagi berdasarkan jenis kejahatan dan tingkat wilayah. Hasil dan pembahasan. Hasil pengolahan melalui Kemens clustering menunjukkan jumlah data pada setiap cluster. Cluster 0 sangat tinggi, dia 22 item. Kemudian cluster 1 tinggi 1 item. Yang terakhir cluster 2 sedang, dia ada 11 item. Interpretasi hanya untuk entitas, provinsi atau kabupaten. Masuk ke cluster tingkat tinggi, C1 menunjukkan disparitas wilayah dengan kejahatan tinggi. Didominasi cluster sangat tinggi dan sedang, mengindikasikan perbedaan mencolok antara area dengan beban kriminalitas yang ekstrim dan area dengan kriminalitas moderat. Baik, yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Efektivitas metode penerapan Kemens dalam pendekatan TRISIP-DM terbukti efektif untuk mengelompokkan data kriminal. Manfaat praktis output clustering menyediakan insight visualisasi tingkat kriminalitas sangat tinggi, tinggi, sedang yang mendukung implementasi kebijakan keamanan dan alokasi sumber daya. Kemudian rekomendasi alat data driven itu dapat diintegrasikan ke dalam sistem kepolisian untuk memprioritaskan tindakan preventif secara spesifik berdasarkan tingkat kebutuhan wilayah. Baik, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.